Ihsan, siap. Oke, tadi saya izin masuk kembali. Tadi saya ingin menanggapi, kita ini jangan sampai disogok oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena suara kita itu mahal, tidak dapat kita beli dengan uang. Dengan kita mencoblos apa yang kita pilih sesuai hati nurani kita, kita bisa saja melihat masa depan bangsa ini 5 tahun ke depan bagaimana. Jangan sampai kita dibeli oleh uang. Maka dari itu saya ajak teman-teman pilihlah sesuai hati nurani kalian dan pilihlah calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan dan yang dimana saat ini kita perlu bagi bangsa Indonesia agar Indonesia lebih maju ke depannya. Oke, itu saja sih yang bisa saya tambahkan. Oke. Sebelumnya presiden 2 periode yaitu Jokowi sangat bagus mengembangkan ekonomi Indonesia yang pada saat ini sangat baik. Apakah kalian setuju dengan perkembangan? Apakah kalian setuju dengan visi misi yang membuat yang ingin melanjutkan apa itu tugasnya kah? Iya. Tugas-tugasnya. Nah, apalagi sekarang ada proyek besar nih, IKN. Apakah menurut kalian itu baik untuk dilanjutkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Silakan. Ada yang ingin menanggapi? Silakan Ihsan, dari orang yang intelektualnya sangat tinggi. Kita lihat bagaimana tanggapan Ihsan dari Iya dong. pertanyaan. Ya bagus sekali DPR. Bisa kita lihat dari wajah saya yang bodoh ini. Tidak bisa menjawab dari pertanyaan. Jangan seperti itu. Karena itu biarkan saya berpikir sebentar. Karena itu saya serahkan ke Abdullah. Ya, oke, sini saya akan menyimpulkan. Ya, dan dia menyimpulkan dari penjelasan kami tadi. Aku pikir benar-benar. Saya akan menyimpulkan. Aduh. Silakan ambil. Politik di Indonesia sekarang itu banyak sekali pemilihan legislatif atau pemilu. Kedaulatan rakyat, banyak gejolak-gejolak dalam kampanye yang menjabat di dalam Indonesia itu sendiri. Jadi politik di Indonesia itu sangat memerlukan pemimpin yang bijak, pemimpin yang cerdas, karena seperti yang saya dengar politik di Indonesia sangatlah sulit ditebak. Tanpa politik kita tidak akan bisa membedakan pendapat individu maupun kelompok. Jadi kita harus memilih sesuai hati nurani kita, bukan mau disogok sama uang. Itulah bagaimana politik di Indonesia sekarang. Ya, saya setuju pendapat dia ini. Itu. Oke, saya menyimpulkan begitu. Dia menyimpulkan. Dari Oh, iya. apakah ada tanggapan teman-teman ini? Tadi kan Kakanda dari Pada tadi menanyakan apakah proyek dari IKN itu perlu dilanjutkan atau tidak. Proyek di Indonesia itu apakah perlu Proyek dilanjutkan atau IKN tidak? itu ibu kota Nusantara, di mana itu bertempat di Kalimantan mana? Timur. Mana Timur? Apakah itu profit untuk Indonesia sekarang ya, di mana Indonesia sekarang Lagi masa krisis ekonomi. betul. Lagi masa pemulihan dari Covid. Dari COVID. Nah, ya. Anda berdua. Kalau ada? Ya, saya sangat setuju dengan IKN ini sehingga menambahkan ibu kota yang baru. Jadi Indonesia akan lebih berkembang ke depannya dan semoga saja Indonesia bisa melebihi Singapura. Amin ya Allah. Kalau dari segi sumber daya ya, Indonesia sangat melebihi Singapura. Betul sekali. Tapi Tapi kita lihat kan, bagaimana pemimpin Indonesia ini sangatlah korupsi sekali terhadap Nah. sumber daya alam kita. Coba saja kita kembangkan sumber daya manusianya dan kelola sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan dan wewenang yang dimana pemerintah sekarang saat ini banyak. Apalagi kita lihat kan korupsi gimana itu? Saya sangat sakit hati. Betul sekali. Saya miris sekali melihat bangsa Indonesia ini. Katanya pemerintah sekarang itu menurun tingkat korupsinya. Ya karena apa? Ya karena korupsi gimana menanggapi. Betul sekali itu. Menurut saya itu keputusan dari presiden bagaimana cara pemilihan menteri-menterinya, cara ketua-ketua organisasinya presiden harus bertindak tegas dan adanya menteri-menteri yang sekarang sangat banyak menteri yang korupsi yang kita lihat dari proyek KN.
Nah, Nah. jadi bagaimana ke depannya politik menurut kita? Kita. Ya, bagaimana politik ke depannya? Silakan Isan tanggapi. Tanggap. Menurut saya sendiri, apa ya? Bagaimana politik ke depannya? Sangat berat. Benar. Menurut saya, dalam konteks lebih kecil mengenai perkiraan masa depan politik, sulit untuk memberikan prediksi yang pasti. Namun kemungkinan besar politik akan terus mengalami evolusi. Seperti yang kita tahu, ketika seorang berevolusi, itu berarti dirinya sedang berkembang. Ketika tidak berkembang, itu berarti orangnya sedang mati. Karena itu juga kemungkinan besar politik akan terus mengalami evolusi seiring bertambah perubahan sosial, teknologi, dan nilai-nilai di masyarakat. Partisipasi sosial, teknologi, dan nilai yang tadi melalui media sosial dapat terus memainkan peran penting dalam perkembangannya. Peningkatan kesadaran juga salah satunya. Karena itu saya kembalikan ke Alvin karena dia lebih tahu akan kesadaran dalam Bagaimana ke meningkatkan- depannya Iya. tentang politik?